Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah saudara, rekan-rekan semuanya, salam sejahtera dari peternakan puter di Cibitung, Bekasi. Pada hari ini kami meliput kembali ternak burung puter ya. Ini burung puter lokal dan ada terukurnya ya. Ya baiklah, inilah rutinitas ya keseharian dalam beternak burung puter ya. Adapun beberapa rutinitas yang biasa dilakukan pada saat ternak burung puter. Satu, misalnya memberikan makanan atau pakan. Adapun jenis pakan yang diberikan yaitu campuran dari beberapa bahan seperti millet, menir beras, menir jagung, kemudian beras merah, kemudian beras ketan sedikit ya, kemudian beras hitam juga sedikit, gabah sedikit, serta beberapa pakan yang lainnya seperti pur ayam gitu ya, pur ayam yang kasar gitu ya. Itulah umpan yang diberikan pada ternak burung puter dan tekukur ya. Kemudian untuk minumannya biasanya dicek ya, dicek sehari sekali ya. Kalau masih ada ya sudah, tapi nanti per 2 hari sekali biasanya tempat minumnya ini dibersihkan ya, supaya tidak tumbuh lumut pada tempat minumnya ya. Itu jadi satu makanan, yang kedua minumannya ya diperhatikan ya, apalagi pada puter yang sedang punya anakan ya, anakan yang sedang-sedangnya diloloh ya. Itu makanan dan minumannya harus full ya. Adapun untuk puter yang tidak meloloh maka anakannya ya, bisa juga dikondisikan misalnya sampai pemberian umpannya terjadwal. Misalnya pagi hari kasih sedikit, habis misalnya, jangan dikasih lagi, nanti siang hari kasih lagi ya, habis. Kemudian nanti sore hari dikasih lagi ya, sedikit-sedikit. Biasanya kalau yang seperti itu, ini saya baru mempraktekkan, jadi makannya sepertinya lahap gitu ya, sepertinya lahap. Kebetulan kemarin juga keteter makanannya, jadinya makanannya dibatesin ya, dibatesin ya, sehubungan dengan makanannya yang belum beli waktu itu ya, sehingga dibatesin makanannya. Sambil diperhatikan ya, ternyata ya dengan pola makan seperti manusia, misalnya diberi makanan jam pagi ini jangan banyak-banyak ya, ukuran misalnya kenyangnya dia, misalnya kalau burungnya ada 2 berarti 2 sendok makan ya, atau 3 sendok makan ya. Nanti kalau itu habis, maka udah jangan dikasih lagi, jangan dikasih stok makanan di tempat makannya ya. Kemudian siang hari kasih lagi sama, itu biasanya makannya lahap kalau seperti itu ya. Yang sudah yang saya lakukan itu enggak ya, biasanya stok makanan sampai 2 hari atau bahkan sampai 3 hari. Kemudian kalau sudah habis baru ditambah lagi, sehingga untuk nafsu makannya terlihat agak kurang dibandingkan cara pertama tadi. Kecuali jangan diberlakukan untuk puter yang sedang meloloh anakannya ya, kasihan karena dia butuh makanan ya setiap saat ya. Burung yang punya makanan biasanya per 2 jam sekali kan harus diberi makan gitu ya, sama seperti bayi manusia juga kan, setiap 2 jam sekali kan nyusu gitu ya. Nanti setelah itu ya 2 jam berikutnya nyusu lagi. Kemudian untuk kegiatan yang ketiga yaitu membersihkan kotorannya ya.
ya kotorannya, karena ini menggunakan alas ya. Jadi alasnya ini nanti tinggal ditarik ya. Setelah ditarik pakai ini centong bangunan, kemudian dikeruk seperti ini ya. Dikeruk, nanti diangkat ya kotorannya, masukin plastik, lalu dibuang ke kebun ya. Karena ada sedikit kebun, jadi ada tempat untuk membuang kotorannya. Itu kegiatan yang ketiga, yang membersihkan kandangnya dari segala jenis kotoran. Kemudian yang keempat ya, kalau tempatnya misalnya terlalu lembab ya, maka burung putri ini perlu dijemur ya. Apalagi burung tekukur ya, kalau tidak dijemur kadang-kadang suka ada penyakit sawan ya. Kalau ditaruh di tempat yang lembab ya, kurang matahari, tidak pernah dijemur ya, saya pernah ngalamin sekali seperti itu. Jadinya dia seperti punya penyakit sawan ya, tiba-tiba ya ngejungkel aja gitu. Akhirnya mati ya, tidak bisa ketolong lagi. Ya, mungkin karena ini tempatnya di tempat yang terang ya, ada panas matahari, bahkan kalau siang hari teriknya cukup lumayan panas, sehingga tidak dijemur satu persatu ya. Karena ini lokasinya ada di atas rumah, kemudian dikasih atap juga ya, sehingga matahari langsung tidak menyinari. Tetapi ketika pagi hari ya, panas mataharinya bisa masuk ke area ternak ini ya. Jadi yang keempat perlu untuk memanaskan atau menjemur burungnya ya, supaya burung-burungnya ini sehat ya, tidak ada penyakit sawannya ya. Atau kalau misalnya perlu beri jamu ya, beri jamu. Kalau yang instan misalnya di tukang burung kan suka ada jualan jamu ya, untuk burung anggungan, perkutut, atau tekukur atau puter bisa. Atau kita bikin sendiri misalnya dari kencur dan kunyit ya, serta jahe sedikit aja, nanti campur air, kemudian dikasihkan ke tempat air minumnya. Kalau saya ini belum pernah ya, belum pernah dikasih jamu ya, belum pernah dikasih jamu, dan mungkin kedepannya bisa nyoba gitu ya. Tapi kalau referensi yang dibaca bisa diberi jamu seperti itu. Ya, ini burung-burungnya. Ini masih remajaan ya, yang puter putih ini. Ini puter putih, kemudian ada tekukurnya juga ya. Anakan dari tekukur pisahin ke sini, disatuin dengan burung puter putihnya. Berikut ada cupu ya, peranakan antara puter dengan burung tekukurnya. Yang remajaannya yang baru sebulan setengah yang ini. Ada yang putihnya juga, ini 3 ekor. Nah, ini remajaan juga, ada tekukur juga 1 ya. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi, jika burung puternya ini sudah dewasa, maka harus perhatikan berupa tempat bertelurnya atau sarangnya ya. Tempat bertelur atau sarangnya ini ya. Karena secara naluri burung juga ingin punya anak gitu ya, ingin punya keturunan, sehingga ketika burung puternya ya siap untuk memiliki anak ya, mereka akan kawin ya, kemudian kita siapkan tempat untuk bertelurnya ya. Adapun tempat untuk bertelurnya, saya ada yang diberi besek ya, kemudian dikasih ijuk ya, besek yang plastik. Ada juga yang besek anyaman dari bambu ya, ada yang besek dari anyaman dari bambu ya, tergantung kitanya ya mau milih yang mana gitu ya.
Adapun besek yang dari bambu saya pernah beli online ya, harganya loh cukup murah juga ya. Cukup murah ya, tinggal nanti dikasih sedikit jerami ya untuk bertelurnya supaya nanti pas pengeraman ya cukup hangat. Untuk tekukur yang 2 engguk ini masih remajaan sebetulnya nih, belum dewasa banget, belum. Ini 2 engguk terpantau beberapa kali saya lihat ini bunyinya guk-guk gitu ya. Yang ini terpantau ini dari hasil ternak, ini bukan ini. Cuma yang namanya tekukur walaupun hasil ternak, mungkin karena tadinya nggak diloloh kali ya, jadinya giras ya. Kalaupun didekatin emang nggak gerabagan banget sih, enggak, tapi nggak sejinak burung puter maksudnya gitu ya, agak giras. Ini juga sama tekukur ya, kesini. Oke, ini juga tekukur. Ini sengaja lagi dipasangkan antara tekukur dengan burung puter putih. Jantannya burung tekukur ya, sedangkan betinanya burung puter putih. Yang ini cuhu dengan burung puter ya, ini sering beranak juga ini ya, sering beranak. Kalau yang ini adalah remajaan-remajaannya ya, remajaan ada yang baru belajar nelor ya, 2 kali cuma belum jadi-jadi nih. Seperti itu, ada telur-telurnya sehingga kebuntal kotorannya tuh ya. Jadi karena masih belajar, jadi saya tidak ambisi untuk jadi anakan ya, tidak ya, karena emang namanya baru lah, gimana ya, dia belum pengalaman ya. Sekali nelor, 2 kali nelor ya biasanya gagal ya, belum jadi ya. Demikian, jadi ketika kita beternak ya, bisa diulang kembali. Yang harus kita perhatikan, satu, pemberian pakan ya, sesuaikan jenis pakannya dan variasikan jenis pakannya untuk bisa melengkapi kebutuhan nutrisi pada burungnya gitu ya. 2, minumnya jangan sampai kotor ya. Jadi ya pas kalau misalnya 2 hari sekali kita menggantikan air sambil mencuci ya tempat minumnya dengan menggunakan sikat gigi. Kalau saya ini menggunakan sikat gigi ini, nanti tempat minumnya ya yang seperti ini, jadi digosok ini gini ya, itu digosok ya, digosok. Nanti ketika udah bersih baru digantikan tempat minum yang kotornya, sehingga tempat minumnya selalu bersih ya. Per 2 hari sekali saya bersihkan. Kemudian yang berikutnya, karena lokasinya juga ini ya di atas rumah, jadi tentu kebersihannya juga harus dijaga. Ini juga supaya pernapasan untuk burungnya juga tidak merusak udara pernapasannya ya, sehingga harus bersih ya. Seperti ini, saya barusan lantainya baru dipel ya. Nah, mudah-mudahan ini bersih. Cuma kan nanti kalau pel misalnya pagi, kemudian siangnya kotor lagi, karena burung itu kan biasanya suka punya kayak ketombe yang putih itu ya. Ketika bulunya mau tumbuh, kemudian dia menyisik-menyisik begitu ya, kemudian yang putihnya itu yang seperti kotombenya itu rontok, kalau ketiup angin biasanya berterbangan kemana-mana ya. Makanya saya selalu pel ya, supaya tempatnya senantiasa bersih ya. Ya, sambil kita pantau ya, ya, burungnya seperti ini ya. Mungkin demikian ya yang bisa saya sampaikan lewat video ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau gambarnya kurang jelas. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.